Tahukah teman-teman, kalau hujan yang turun dari langit ternyata melalui proses panjang yang menakjubkan? Hujan terjadi karena proses yang disebut siklus air. Air dari laut, sungai, dan danau menguap karena panas matahari, lalu berubah menjadi uap air. Uap ini naik ke langit dan berkumpul membentuk awan. Ketika awan sudah cukup berat dan jenuh, uap air berubah kembali menjadi air dan jatuh sebagai hujan. Tapi tahukah kamu, ukuran tetes hujan ternyata sangat bervariasi. Ada yang kecil seperti debu, dan ada yang besar sampai 6 mm. Tetes hujan yang terlalu besar bisa pecah saat jatuh karena tekanan udara. Uniknya lagi, hujan bisa membawa aroma khas yang menyenangkan, namanya petrichor. Aroma ini berasal dari senyawa yang dilepaskan tanah saat terkena air hujan pertama kali. Dan yang paling keren, kecepatan jatuh tetesan hujan bisa mencapai 35 km per jam, tapi kita tidak merasa sakit karena bentuk tetesan yang melambatkan lajunya. Judul, Kenapa Langit Berwarna Biru? Hai teman-teman, pernah nggak sih kalian lihat ke langit dan bertanya-tanya, kenapa sih langit warnanya biru? Padahal ya, sinar matahari itu sebenarnya putih loh. Tapi sinar putih itu sebenarnya terdiri dari banyak warna yang tersembunyi. Kalau kamu pernah lihat pelangi atau eksperimen pakai prisma, kamu pasti tahu, cahaya putih bisa dipecah jadi merah, jingga, kuning, hijau, biru, nila, dan ungu. Nah, waktu sinar matahari masuk ke atmosfer bumi, sinarnya ketemu dengan gas dan debu kecil-kecil di udara. Disinilah keajaiban terjadi. Warna biru punya panjang gelombang yang pendek, jadi dia lebih mudah terpental dan menyebar ke segala arah. Ini disebut hamburan Rayleigh. Warna merah dan lainnya punya panjang gelombang lebih panjang, jadi mereka nggak banyak tersebar. Makanya, mata kita lebih sering menangkap warna biru di langit. Tapi, saat sore hari, matahari lebih dekat ke cakrawala. Cahayanya harus menempuh jalur lebih panjang di atmosfer. Nah, warna biru sudah tersebar habis. Dan yang tersisa justru warna merah dan jingga. Wah, jadi langit bisa berubah warna tergantung sudut matahari dan atmosfer ya. Keren banget. Sekarang kamu tahu deh, langit biru itu hasil dari sains yang luar biasa. Sampai ketemu di fakta seru lainnya ya. Hai teman-teman, pernah lihat kuda pakai sepatu? Wah, lucu ya. Tapi, kenapa ya? Kuda harus pakai sepatu. Emangnya mau ke pesta? Eits, bukan buat gaya-gayaan loh. Sepatu kuda itu namanya horse shoe. Terbuat dari besi yang kuat dan dipasang di kuku kuda. Tujuannya, supaya kuda bisa jalan dan lari tanpa sakit. Coba bayangin, kuda jalan di jalan berbatu, aspal, atau tanah yang keras. Aduh, kasihan. Kuku kuda bisa retak, luka, bahkan infeksi. Sama kayak kita kalau jalan tanpa sandal di jalan panas. Dengan sepatu, kuku kuda jadi terlindungi. Mereka bisa kerja di ladang, menarik kereta, atau lari cepat tanpa takut cedera. Sepatu juga bantu kuda punya langkah yang lebih stabil dan seimbang. Sepatu kuda dipasang oleh orang khusus bernama farrier. Mereka sangat hati-hati supaya tidak melukai kaki kuda. Sepatunya dipaku ke bagian keras kuku yang sebenarnya tidak ada sarafnya. Jadi kuda nggak merasa sakit. Jadi sekarang udah tahu kan kenapa kuda harus pakai sepatu biar tetap sehat, kuat, dan semangat. Yuk like kalau kamu sayang hewan. Di beberapa daerah di Indonesia, kadang muncul angin berputar kencang yang bisa merobohkan pohon, bahkan bangunan. Itu namanya angin puting beliung. Tapi bagaimana sebenarnya angin ini terbentuk? Semuanya berawal dari pemanasan permukaan bumi, terutama saat cuaca sangat panas di siang hari. Tanah dan udara di atasnya menjadi panas, lalu udara panas itu naik ke atmosfer. Saat udara panas naik dengan cepat, udara dingin dari atas ikut turun untuk menggantikannya. Perbedaan suhu dan tekanan udara ini menyebabkan terbentuknya awan badai besar yang disebut awan cumulonimbus. Di dalam awan cumulonimbus, arah angin bisa berbeda-beda pada ketinggian yang berbeda. Ketika angin bertiup dari arah dan kecepatan yang berbeda, terbentuklah pusaran atau rotasi udara. Jika pusaran ini cukup kuat dan memanjang ke bawah hingga ke permukaan tanah, maka terbentuklah puting beliung.
Puting beliung umumnya hanya berlangsung beberapa menit, tapi kecepatannya bisa lebih dari 100 km per jam. Itulah sebabnya angin ini bisa menyebabkan kerusakan parah meskipun hanya sebentar. Puting beliung biasanya terjadi di sore hari saat suhu permukaan paling panas. Jika langit tiba-tiba sangat gelap, angin bertiup kencang, dan awan tampak menggulung, itu tanda awan cumulonimbus. Waspadalah dan segera berlindung di tempat aman. Yuk, terus belajar tentang cuaca dan alam. Klik like dan subscribe biar nggak ketinggalan info menarik lainnya. Bayangin kamu lagi lihat langit malam, ada bintang-bintang, tapi sebenarnya apa aja sih yang ada di luar angkasa? Pertama, kita bahas planet dulu. Tata surya kita punya 8 planet, Merkurius, Venus, Bumi, dan Mars. Ini planet batuan. Terus ada Jupiter, Saturnus, Uranus, dan Neptunus, raksasa gas dan es. Tiap planet unik. Jupiter paling gede, Venus paling panas, dan Bumi, ya rumah kita. Tapi luar angkasa nggak cuma planet. Ada asteroid, batu luar angkasa yang muter-muter. Ada komet, es dan debu yang meluncur kencang dengan ekor terang. Ada satelit alami kayak bulan dan buatan kayak satelit internet. Dan yang paling misterius, lubang hitam. Benda yang bisa menelan apapun di dekatnya. Semua ini cuma sebagian kecil dari luar angkasa. Masih ada galaksi, nebula, dan hal-hal yang belum kita pahami. Luar angkasa itu luas banget. Dan semakin kita pelajari, semakin banyak hal keren yang kita temuin. Mengenal bintang, cahaya yang menghidupkan alam semesta. Langit malam selalu mempesona, tapi tahukah kamu, bintang-bintang itu bukan cuma indah, mereka menyimpan kisah luar biasa tentang asal-usul alam semesta dan bahkan tentang kita. Pernah nggak kamu menatap langit malam dan melihat titik-titik cahaya kecil yang berkedip? Itu bintang. Walau terlihat kecil, mereka sebenarnya raksasa gas panas yang sangat jauh dari bumi. Yuk, kita telusuri dunia bintang. Apa itu bintang? Bintang itu seperti bola gas super panas yang bersinar terang karena reaksi nuklir di dalam intinya. Contohnya, matahari dia adalah bintang yang paling dekat dengan bumi, makanya kelihatan besar dan terang banget. Proses kelahiran bintang. Bintang lahir dari nebula, awan gas dan debu di luar angkasa. Karena gravitasi, gas ini menggumpal dan suhunya naik. Hingga akhirnya, boom, lahirlah sebuah bintang baru yang mulai bersinar. Ternyata, bintang tuh nggak semuanya sama. Ada yang kecil dan redup, seperti katai merah. Ada juga yang besar dan panas banget, seperti bintang biru raksasa. Semakin biru warnanya, semakin panas dia. Setelah bersinar miliaran tahun, bintang bisa berubah. Bisa jadi raksasa merah, lalu meledak jadi supernova, dan kadang jadi lubang hitam. Proses ini sangat penting buat alam semesta loh. Kenapa bintang penting bagi kita? Dari bintanglah unsur-unsur penting tercipta, seperti karbon, oksigen, bahkan emas. Saat bintang meledak, semua itu tersebar ke seluruh penjuru alam semesta. Jadi bisa dibilang kita semua terbuat dari debu bintang. Bintang bukan cuma indah, tapi juga bagian dari kisah asal-usul kita. Setiap kali kamu menatap langit malam, ingat, di sanalah awal segalanya dimulai. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, share, dan subscribe untuk video seru lainnya seputar alam semesta. Pernah dengar kantong semar? Namanya lucu, tapi jangan tertipu. Dia adalah tumbuhan pemangsa. Dia hidup di rawa-rawa atau hutan hujan tropis yang tanahnya miskin nutrisi, kayak di Kalimantan, Sumatera, sampai Papua. Karena tanahnya kurang gizi, dia bikin taktik. Makan serangga. Daunnya berubah jadi kantong licin berisi cairan manis. Serangga tergoda, terpeleset, lalu, plung, tenggelam dalam enzim pemecah daging. Terus, gimana cara dia berkembang biak? Kantong semar bisa berbunga. Bunga jantan dan betina tumbuh di tanaman yang berbeda, jadi dia harus kawin silang. Bunganya menghasilkan biji kecil dan ringan yang bisa terbang jauh di bawah angin. Kalau jatuh di tempat lembab dan cocok, dia tumbuh dari biji jadi tunas kecil. Lalu pelan-pelan, kantong pertamanya muncul.
Tapi bukan cuma lewat biji. Kantong semar juga bisa berkembang biak secara vegetatif. Misalnya, lewat tunas akar atau batang yang menjalar. Canggih ya? Dan tahu nggak, di dalam kantongnya ada ekosistem mini. Kadang ada serangga atau kata kecil yang tinggal di situ tanpa dimakan, mereka bantu bersihin sisa mangsa atau makan nyamuk. Kerjasama yang agak seram tapi efektif. Jadi, kantong semar itu bukan cuma pemangsa, tapi juga survivor sejati. Tahu kapan harus makan, kapan berbunga, dan bisa hidup di tempat ekstrem. Nah, sekarang kamu tahu kan, tumbuhan itu nggak cuma diam dan pasif. Kantong semar bukti kalau tumbuhan bisa adaptif, kreatif, dan bahkan pemangsa. Alam memang penuh kejutan. Semakin kita kenal, semakin kita kagum. Jadi, yuk terus belajar dari alam. Siapa tahu, kamu jadi ilmuwan penemu tumbuhan unik berikutnya. Di kedalaman laut yang gelap gulita, sekitar 600 hingga 800 meter di bawah permukaan, ada satu makhluk yang bikin para ilmuwan terkejut dan bingung bertahun-tahun. Namanya Macropina microstoma, tapi lebih dikenal sebagai ikan bearhead. Sekilas, dia terlihat seperti ikan biasa. Tapi kalau kamu lihat lebih dekat, kepalanya transparan. Iya, betul. Bagian atas kepalanya bening seperti kaca, dan kamu bisa melihat langsung dua mata besar berwarna hijau yang mengambang di dalam cairan. Tapi tunggu, matanya bisa berputar ke atas. Fungsinya, buat ngintip bayangan mangsa dari atas, soalnya dia hidup di tempat yang hampir nggak ada cahaya. Dalam kegelapan total, kemampuan melihat cahaya sekecil apapun itu sangat berharga. Jadi, kepala tembus pandangnya itu berfungsi layaknya kubah pelindung optik. Super canggih. Awalnya, ilmuwan sempat salah sangka. Mereka kira matanya itu lubang di depan wajahnya. Padahal itu adalah lubang hidung atau organ penciuman. Barulah di tahun 2004, tim dari Monterey Bay Aquarium berhasil memotret ikan ini hidup-hidup di habitat aslinya. Dan sejak saat itu, misteri ikan ini mulai terkuak. Uniknya lagi, ikan ini bisa mengambang diam total di air, nggak berenang, nggak gerak. Dia cuma nunggu. Dan saat plankton lewat, hap! Dia sergap pakai mulut kecilnya yang berada di bawah kubah kaca itu. Walau penampilannya mirip alien, tenang aja. Dia bukan pemangsa manusia. Makanan utamanya cuma plankton dan ubur-ubur kecil. Tapi siapa sangka, di dunia bawah laut yang belum sepenuhnya kita jelajahi, ada makhluk sekeren ini. Macropina microstoma adalah bukti kalau laut masih menyimpan banyak rahasia. Dan bisa jadi, masih banyak makhluk aneh lain di luar sana yang belum pernah kita lihat. Gimana? Kamu penasaran buat eksplorasi laut dalam juga? Bintang laut, si cantik tanpa otak, tapi penuh keajaiban. Pernah lihat hewan laut yang bentuknya kayak bintang? Yup, itu dia bintang laut, si cantik yang misterius. Tapi tunggu dulu, kamu tahu nggak? Bintang laut itu nggak punya otak, nggak punya darah, dan nggak punya tulang. Lo terus, dia hidup gimana dong? Nah, tubuh bintang laut punya sistem super unik. Sistem pembuluh air, yang dipakai buat gerak, napas, dan makan. Di bawah lengannya, ada ratusan kaki-kaki kecil kayak tentakel. Namanya tube feet. Ini yang bikin dia bisa jalan pelan banget. Cuma sekitar 0,2 meter per menit. Dan ini keren banget mulutnya di bawah. Dan kalau makan kerang, dia bisa ngebuka cangkangnya. Terus, lambungnya dikeluarin. Masuk ke dalam kerang, dan makan langsung di tempat. Serem tapi keren kan? Yang lebih ajaib lagi, dia bisa regenerasi. Kalau lengannya putus, bisa tumbuh lagi. Bahkan, kadang dari satu lengan aja, bisa tumbuh satu bintang laut baru. Terus, kayak gimana sih siklus hidupnya? Dimulai dari telur yang dilepas ke laut kelana, menetas jadi larva kecil yang bisa berenang, lalu berubah bentuk lanen, nempel di dasar laut kelana, dan tumbuh jadi bintang laut kecil, lalu dewasa. Warna dan bentuknya juga luar biasa. Ada yang merah, biru, ungu, sampai oranye terang. Dan jumlah lengannya nggak selalu 5 beberapa, bisa punya lebih dari 40 lengan. Di ujung lengannya ada mata kecil. Tapi bukan buat lihat detail, cuma bisa bedain terang dan gelap. Tapi tenang, dia punya sensor kimia buat cari mangsa, jadi tetap jago berburu. Habitatnya, dari perairan tropis sampai kutub, dari pantai sampai laut dalam. Ada lebih dari 0 spesies di seluruh dunia. Umurnya juga nggak main-main beberapa,
Bisa hidup sampai 35 tahun. Kecil, pelan, tapi penuh keajaiban. Rahasia besar sang raksasa, dunia gajah yang tak terduga. Selamat datang di dunia gajah, makhluk darat terbesar di planet ini. Tapi tahukah kamu, di balik tubuhnya yang besar dan belalainya yang panjang, gajah menyimpan banyak rahasia menarik yang belum banyak diketahui orang? Yuk, kita telusuri bersama dari sejarah evolusinya hingga cara mereka berkomunikasi. Gajah adalah hewan mamalia besar yang hidup di Asia dan Afrika. Mereka dikenal karena belalai uniknya, telinga besar, dan kecerdasannya yang luar biasa. Ada 3 spesies utama, gajah Afrika savana, gajah Afrika hutan, dan gajah Asia. Selain kuat dan besar, gajah juga dikenal sangat emosional dan punya ingatan yang tajam. Evolusi gajah dimulai sekitar 60 juta tahun lalu dari nenek moyangnya yang jauh lebih kecil. Salah satu leluhur terkenal adalah Moritarium, hewan seukuran babi yang hidup di rawa. Seiring waktu, tubuh mereka membesar, tumbuh belalai, dan gading memanjang sebagai alat pertahanan dan menggali air. Mereka berevolusi menjadi makhluk raksasa seperti yang kita kenal sekarang. Gajah hidup dalam kelompok sosial yang dipimpin oleh betina tertua, disebut matriark. Mereka membentuk ikatan keluarga yang erat dan saling menjaga. Bayi gajah diasuh bersama oleh seluruh kelompok. Gajah jantan biasanya akan meninggalkan kelompok saat dewasa dan hidup menyendiri atau membentuk kelompok kecil dengan sesama jantan. Berkomunikasi dengan cara yang sangat unik. Mereka menggunakan suara infrasonik yang tidak bisa didengar manusia, getaran tanah yang ditangkap lewat kaki mereka, dan juga sentuhan serta gerakan belalai. Mereka bisa berbicara jarak jauh, bahkan saat tidak saling melihat. Gajah juga menunjukkan emosi seperti sedih, gembira, dan kehilangan. Gajah rela menempuh jarak ratusan kilometer demi menemukan air dan makanan untuk kelompoknya. Mereka juga dikenal sering berduka jika ada anggota kelompok yang mati, bahkan mengunjungi tulang belulangnya berkali-kali. Loyalitas mereka pada kelompok sangat luar biasa. Gajah bukan hanya simbol kekuatan, tapi juga kasih sayang dan kecerdasan. Sayangnya, mereka masih terancam perburuan dan kehilangan habitat. Dengan mengenal mereka lebih dekat, semoga kita bisa lebih peduli dan menjaga keberlangsungan makhluk luar biasa ini. Dunia akan jauh lebih sepi tanpa suara langkah gajah di alam liar. Tahukah kamu, di balik tubuh lentur dan otak cerdasnya, gurita punya siklus hidup yang tragis banget. Gurita lahir dari telur, lalu tumbuh cepat dalam beberapa bulan. Mereka hidup soliter, suka menyamar, dan punya 9 otak serta 3 jantung. Wah, keren kan? Begitu dewasa, satu-satunya tujuan mereka adalah berkembang biak, dan inilah awal akhir hidup mereka. Gurita jantan biasanya mati dalam hitungan minggu setelah kawin. Sistem tubuhnya mulai rusak, dan dia berhenti makan. Yang betina lebih dramatis. Setelah bertelur, dia menjaga ribuan telur itu tanpa makan selama berbulan-bulan. Saat anak-anaknya siap menetas, sang ibu biasanya sudah sekarat dan akhirnya mati. Semua demi keturunannya, tapi dari kematian itu, lahirlah kehidupan baru. Ribuan bayi gurita kecil siap memulai siklus yang sama. Hewan cerdas yang hidupnya singkat, tapi pengorbanannya luar biasa. Tragis, tapi juga penuh makna.